Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengupdate video terbaru. Langsung saja kita mulai dengan sebuah analisa teknikal dan analisa fundamental untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham Buana Lintas Lautan Tbk atau kode sahamnya adalah BULL. Dan perlu kami tegaskan bahwa analisa ini dibuat bukan berusaha memompom saham BULL dan bukan juga mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham BULL. Ini murni untuk menambah wawasan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, mengingat jumlah emiten yang melantai sangat banyak. Dan langsung saja kita mulai dengan BULL yang mengalami penurunan 2 poin atau 0,68% ke 294 di penutupan hari ini. Total transaksi yang terjadi di saham BULL adalah 110,23 miliar. Ini membuat saham BULL menjadi sangat liquid. Dan memang untuk ukuran saham yang harganya 200-an, saham BULL ini total transaksinya sangat besar. Price earning ratio untuk saham BULL adalah 4,48. Ini sangat kecil. Dan price to book value ratio-nya juga sangat kecil, yang membuat kita salah satu alasan kenapa kita membahas saham BULL adalah karena price earning ratio-nya yang kecil dengan price to book value ratio-nya yang juga masih di bawah 1, ya ini 0,76 kali. Jadi saham BULL memang sangat menarik dari segi price earning ratio maupun price to book value ratio-nya. Dan market capital untuk saham BULL adalah 3,8 triliun rupiah. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, BULL memiliki harga terendah di 292 dengan harga tertingginya ada di 328. Ini membuat BULL sudah sangat rendah secara monthly dari harganya yang sekarang 294. Sedangkan harga tertinggi BULL yang juga justru terjadi di fase COVID-19 di 3 bulan yang lalu ada di 494. Jadi harga tertinggi selama COVID-19 adalah 494 yang juga merupakan all time high bagi saham BULL. Sedangkan harga terendah untuk saham BULL adalah 111 selama fase COVID-19. Investor asing tampak melakukan net foreign buy selama penutupan kemarin di 127,05 juta rupiah. Dalam 1 bulan terakhir, investor asing nampak sibuk melakukan net foreign sale sebesar 9,96 miliar. Padahal kalau kita lihat sejak awal tahun sampai saat ini, investor asing justru masih surplus atau melakukan net foreign buy sebesar 172,69 miliar. Dan kalau kita lihat, saham BULL ini sendiri adalah sebuah saham dengan sektor infrastruktur, dengan subsektornya adalah transportation. Pemilik saham BULL sendiri memang yang mayoritas adalah masyarakat. Kepemilikan masyarakat yang 72,424% ini yang menjadi pengganjal bagi kita untuk melirik saham BULL. Karena biasanya kalau untuk saham yang dimiliki masyarakat jauh lebih banyak daripada pengendali atau daripada perusahaan, biasanya perusahaannya tidak terlalu care lagi, karena sudah masyarakat yang memiliki yang terbanyak. Apalagi kalau kita lihat saat ini PT Tesco International Capital memiliki 8,33%, kemudian PT Delta Royal Sejahtera memiliki 7,945%, Credit Suisse memiliki 5,285%, dan PT Clippan Finance Indonesia Tbk memiliki 5,765%. Jadi kalau kita lihat sangat kecil dibandingkan yang dipunyai oleh masyarakat. Komisaris utama bagi BULL adalah Bapak Halim Yusuf yang memiliki 0,03% saham, dengan direktur utamanya Bapak Wong Kevin yang memiliki 2,26% saham. Kalau kita lihat performa BULL sendiri, memang ada penurunan kinerja BULL di tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari 2017 ke 2018 saham BULL ini cukup mengalami pertumbuhan, dan 2019 mengalami stagnasi, tapi di 2020 penurunannya yang dialami ya, cukup lumayan dalam. Dan kalau kita lihat
Sales dari saham Bull sendiri adalah 144,67 juta US dollar, asetnya 719,78 juta US dollar, liability 387,23 juta US dollar, dan equity-nya adalah 321,65 juta US dollar. Net profit marginnya adalah 40,84 juta US dollar. Dan Bull ini memang memiliki valuasi yang sangat menarik untuk diperhatikan. Jadi secara fundamental valuasi Bull adalah perusahaan yang sangat baik dengan price earning ratio hanya 4,48 kali, dengan price to book value ratio-nya adalah 0,76 kali. Dan profitabilitasnya juga luar biasa, net profit marginnya 28,23% dengan return on equity yang juga sangat besar 16,93%, dan return on asetnya adalah 7,56%. Debt equity ratio bagi saham Bull adalah 120,39%. Jadi kalau kita lihat apa yang kurang baik dari saham Bull adalah rasio hutangnya yang besar di atas 100%. Dan juga saham Bull adalah sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat secara totally fundamentalnya, maka kita bisa menyimpulkan adalah Bull adalah sebuah perusahaan dengan valuasi yang bagus, profitability yang besar, dengan kekurangannya adalah tidak membagikan dividen selama 5 tahun dan rasio hutangnya yang cukup tinggi. Sedangkan dari segi teknikal kalau kita lihat, maka saham Bull secara primary trend maupun secondary trend sudah bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadi sedikit kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD tampak garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan bagi kita belum ada sinyal beli maupun sinyal jual yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik saat ini harga sedang berada dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham Bull ini sedang mengalami tekanan jual yang cukup besar dan harga saat ini sudah cukup murah juga secara stokastik ya. Bagi kami saham Bull memiliki support pertama di harga 280 yang apabila tertembus akan mencoba support kedua di harga 262. Sedangkan resisten pertama untuk saham Bull ada di 306 dan resisten keduanya adalah di 328. Risk reward ratio untuk saham Bull di mana risknya adalah 10,88% dan rewardnya adalah 11,56%, sedikit lebih besar. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan baik secara fundamental maupun teknikal bagi saham Bull. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.